Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini pertemuan kedua kita martabat 7 ini di rumah Imam Labio bagi Ibu yang kayang ini. Puji syukur ini masih kita lanjutkan. Mungkin kemungkinan besar 2 kali lagi, 2 kali pertemuan lagi baru selesai. Sebenarnya setelah kita baca nanti kitab ini, maka pelajaran apapun dalam dunia tasawuf itu pasti mudah, karena pasti ujung-ujungnya pasti ke sini juga pembahasannya. Pasti yang ini yang mau dijelaskan, tapi berbagai macam pendekatan ataupun juga berbagai macam sudut pandang pembahasan. Sebelum kita memulai, seperti biasa, kebiasaan kita di Islam tradisional ataupun juga di masyarakat kita, sebelum itu mari kita tawassulan kepada orang-orang pendahulu kita. Kepada yang pertama, mari kita tawassulan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada seluruh sahabat Nabi yang berjuang fisabilillah bersama Nabi, berjuang dalam peperangan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada seluruh para nabi dan juga para utusan Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Kepada seluruh wali-wali Allah setelah Rasulullah dan para wali-wali Allah yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Mandar, dan terutama kepada Imam Labeo, Kiai Muhammad Tahir. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para pendahulu kita, orang tua kita, leluhur kita, dan leluhur dari leluhur kita. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kepada seluruh orang-orang yang pernah kita zalimi, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita mohon maaf kepada mereka, semoga Allah memberikan keberkahan kepada mereka melalui perantaraan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kepada seluruh orang-orang yang pernah menzalimi kita maafkan mereka, kita pahami kesalahan mereka, kita mengerti kesalahan mereka. Semoga Allah memberkati mereka semua dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kepada khusus kepada pengarang kitab Martabat 7 Syekh Burhanuddin Puri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan seluruh kepada diri-diri kita semua, semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja dalam pikiran, perasaan, hati, dan juga ucapan serta perbuatan kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan berkah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Mengulang pembelajaran kemarin. Biar banyak berkahnya. Jadi biar bukan cuma kasore yang baca-baca ayat. Jadi kemarin kalau di Mandar kalau ahadiyah kosong, wahda itu tati titik, kalau wahidiyah itu pasti alif. Ini di buku kitab tarekoh manapun pasti begini, bukan hanya di Mandar tapi juga di seluruh Nusantara. Kemarin kita sudah bahas tentang ini. Saya ada teks Bugis kemarin saya pasang di status, bagus ya. Dia bilang begini, bunyi puisinya tuh tentang ini, bunga-bunga Tondrok Salo kamu, sorry bahasa kamu pi linoe nap 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 napai tak bakat tak bak. Jadi salah seorang guru tareko di Parepare, saya dapat kitabnya, kitab kebetulan muridnya dekat dengan saya, jadi saya dikasih kitabnya. Jadi bunga-bunga di pinggiran sungai, Tondro, Salok, pinggiran sungai itu, kamu artinya kiamat, linoe, kiamatlah dunia itu, napai, baru, tabaka, baru mekar. Dia cerita tentang ini. Jadi kalau dalam dunia tariko, jadi orang sampai martabah hadiah ini, inilah yang disebut dengan kiamat kubro. Ketika dunia itu hancur. Bukan artinya fisik ini hancur. Tapi ketika orang mengalami ahadiyah, kekosongan yang kemarin itu, maka pada saat itu kehidupan dunia sudah hancur. Maka pada saat itu barulah bunga itu mekar. Artinya apa? Orang ketika sampai kepada kosong, artinya orang itu sudah hilang egonya. Ketika seseorang hilang ego,
maka dunia itu tidak lagi sempit. Maka disebutlah di sini mekar. Karena yang membuat sempit dunia itu apa? Itulah yang disebut dengan ego. Misalnya saya sebagai pengajar, itu personality namanya. Tiba-tiba saya di rumah, saya sebagai anak. Saya sebagai anak punya ego. Saya sebagai, misalnya sebagai mahasiswa, saya kebetulan mahasiswa tafsir Quran. Jadi ketika ada orang menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah, maka ego saya sebagai seorang penafsir muncul. Ini disebut dengan ego, personality yang ada. Disebut dengan dalam bahasa psikologi EP, ego personality. Nah, ego personality ini banyak. Ego personality, ego personality. Ini tadi minuman saya dalam kan? Oh ya. Ego personality ini banyak. Sebagai anak, kalau kita sudah jadi orang tua muncul itu ego. Ego itu apa? Saya. Misal kalau bahasa Arab, ego itu bahasa Arabnya ego itu ananiyah. Ananiyatun. Berasal dari kata ana, artinya saya. Jadi ego dalam bahasa Arab itu ananiyah, artinya kesayaan. Kalau bahasa kerennya keakuan. Misalnya aku sebagai bapak, aku sebagai orang tua. Misalnya kita kan, saya kan lebih tua daripada kamu, seharusnya kamu dengerin saya. Nah, itu bagian daripada ego. Nah, ego ini dalam bukan selalu pengertiannya negatif. Ego artinya segala hal yang menimbulkan kata saya. Cek, cek, cek. Ah, ya. Nyala kok. Nah, cek, cek, cek. Jadi ego itu, kita hidup di dunia ini butuh ego. Karena kalau tidak ada ego susah. Minta dong barangmu. Wah, dikasih. Beliin eh, kopi misalnya, dikasih gitu. Karena dia tidak punya ego. Jadi ego itu juga penting, bagian daripada pertahanan kita hidup. Jadi ego tidak selamanya bermakna sesuatu yang berorientasi negatif. Bahkan keinginan untuk bertumbuh juga didasari pada ego. Nah, ketika kita bergerak di dunia ego, tolok ukurnya itu cuma satu, maslahat. Ini kira-kira ketika saya ngambil barang orang, maslahat tidak? Maslahat nggak kira ngambil? Maslahat, tapi cuma saya, tidak orang lain. Itu orientasi ego itu penting. Jadi kita punya ego dalam kehidupan ini penting. Tapi harus dilihat pertimbangannya. Seberapa banyak orang terlingkupi dengan kemaslahatan itu. Jangan sampai cuman yang dapat kemaslahatan itu cuma kita kayak apa? Mencuri, membunuh, korupsi. Lumayan sih kalau korupsi menteri kan anggota partai dapat banyak ya. Cuman kenapa ego itu dilarang? Kenapa sebenarnya semua aturan-aturan dilarang mencuri, dilarang berbuat curang menimbang, sebenarnya apa? Landasan utamanya apa? Bahwa dalam hidup ini tidak boleh seseorang membesarkan keakuannya. Karena sulit sampai ke sini. Syarat untuk bagaimana manusia kembali kepada fitrah, inilah yang disebut dengan fitrah. Sesuatu yang murni, kosong, tanpa bentuk. Fitrah inilah yang mana menjadi dasar keberadaan kita. Nah, tapi hidup ini tidak selamanya tentang fitrah, tidak selamanya tentang kekosongan. Jadi selalu juga
ada sesuatu yang harus punya bentuk. Jadi sebatang kayu, kalau dia cuma kayu, apa gunanya? Tapi sebatang kayu menjadi indah ketika dia jadi meja, ketika dia jadi kursi, ketika dia jadi apapun itu yang berguna. Seperti juga dengan kekosongan ini, itu tidak akan pernah indah kalau dia tidak punya penampakan ke bawahnya. Jadi begini susunannya, dalam kalian kita belajar dimanapun begini susunannya. Kenapa di atas ahadiyah? Artinya apa? Semakin sesuatu itu ke atas, semakin dia sama, apa tunggal. Tapi semakin dia ke bawah, semakin beraneka ragam. Jadi awal keberadaan itu seperti kayu. Kalau di Patareka dimanapun itu contohnya kayak kain. Jadi segala keberadaan itu kain, tapi dia bisa menampil menjadi apa dulu, bahan dulu. Setelah jadi bahan bisa jadi baju, celana, sarung, selendang, apapun jenisnya. Itu maksudnya. Jadi contohnya pasti kalau di contoh lainnya itu kain putih. Kain putih, sebenarnya asli kain itu bukan warna putih, tapi warna apa kira-kira? Asli kain itu warna coklat-coklat. Berdasarkan apa? Dari apa tuh? Kalau kain itu dari apa? Dari kapas ya. Agak coklat-coklat begitu, enggak terlalu putih juga. Dari kapas itu lahir kain, dari kain nanti lahir seperti itu. Jadi diandaikan kekosongan ini seperti kain kapas, lahir ini menjadi kain, lahir ini sebagai bahan, selebihnya menjadi baju kah, celana kah, dan seterusnya. Sudah mulai kemajemukan. Jadi berangkat dari situ hukum Islam itu mulai digagas. Pertama, hukum Islam berpedoman pada keadilan. Apa landasannya? Semua harus adil. Artinya semua kita ini sama. Maka semua diperlakukan sama. Jadi laki-laki dan perempuan dalam Islam tolok ukurnya hanya pada persoalan peran. Secara peran dalam biologis. Tapi sebenarnya ada rahasianya, cuma tidak enak dibicarakan. Ada rahasia kenapa perempuan di sepanjang zaman itu selalu kayaknya kastanya nomor 2. Ada rahasianya. Cuma bukan di pembahasan ini. Nampaknya begitu, ada kayak wah kayak gimana gitu, selalu laki-laki sebagai nabi, selalu laki-laki gitu. Kalau pikiran gini ya, pikiran saya doang sih. Tapi nggak enak nanti menyinggung. Nah, nanti aja. Jadi ketika kita berada di sini, jisim, insan kamil ini sebenarnya ini disebut dengan para wali atau manusia sempurna. Apa disebut dengan insan kamil? Adalah manusia yang sudah memahami semua ini. Memahami semua keberadaan. Dia adalah orang yang sudah kembali, sebenarnya bukan di sini posisinya insan kamil, tapi di atas. Makanya di diagram yang saya bikin ada segitiga yang terbalik. Nah, ini segitiga yang banyak dalam pembelajaran martabat 7 seperti ini. Nah, kalau kita dulu di Nusantara, hari Minggu itu bahasa Arabnya bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya hari Minggu? Ahad. Nah, awal penciptaan dari kata ahad. Ini dia bicara tentang ahadiyah. Kemudian yang hari kedua, Isnin. Sudah hari sini. Wahdah. Hari ketiga, Arbi'a. 4, bukan, sorry. As-Sulasa. 3 tingkatan. Tingkatan keempat, Arbi'a. Tingkatan kelima, apa kelima? Khamis. Namanya hari Kamis. Kemudian hari Jumat. Terakhir hari Sabtu. Makanya Tuhan itu beristirahat pada hari Sabtu di insan kamil. Inilah dalam tradisi
Yahudi disebut dengan hari Sabat, hari di mana Tuhan beristirahat. Artinya apa? Hari ketika Tuhan itu sudah sempurna penciptaan di sini, di tahap namanya insan kamil, di mana seluruh kesempurnaan Tuhan terkandung pada dirinya. Makanya hari Sabat, hari istirahat. Tapi datang orang Kristen, enggak, kita hari Minggu aja. Enggak hari Minggu, kita datang Islam, enggak, Jumat aja. Semuanya benar, ada ininya, ada penjelasannya. Kenapa bagi orang Kristen di Ahadiyah, di hari Ahadiyah, yaitu ketunggalan. Kan kalau orang Islam di hari Jumat. Kata Jumat berasal dari kata jam'u. Nah, artinya berkumpul, menyatu. Hari ketika sesuatu itu menyatu. Dia kembali sebenarnya ke sini. Jadi 7 martabat 7 ini selalu dikaitkan dengan 7 hari dalam kehidupan. Kalau kita kan wali pitue, kalau di apa? Di Mandar wali pitue. Kalau di Jawa berapa? Dulu wali sanga gitu. Cuman sebenarnya dulu enggak 9. Itu mah ditambah-tambahin gitu. Sebenarnya enggak 7 wali, tapi juga enggak 9 dan juga enggak 8, banyak sekali. Ya, mau-maunya masyarakat di mana ada orang yang itu dianggap ya menguntungkan juga di apa. Tapi ya pasti punya pengaruh besar. Kita sekarang sebagai fisik ini di mana posisinya? Kita berada di jisim. Kita belum sampai kepada insan kamil. Kita masih di jisim. Kita punya misal kalau di misal itu adalah pikiran. Pikiran itu mengandung perasaan, hukum salah, maksud mengandung akal, di alam misal ini disebut dengan, kalau dalam bahasa Sanskertanya disebut dengan jiva atma. Jipatma. Ya, kalau kita menyebutnya nafs. Nafs ini banyak nanti bagian-bagiannya. Ada, kalau di Al-Quran ada 4. Nafsul, amaro, lawama, mutmainnah, dengan mulhamah. 4 itu. Kemudian ruh. Di alam ruh, ini kalau bahasa Inggrisnya divine spark atau percikan ilahi. Dia kayak percikan. Itulah yang disebut dalam ayat wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, di sini di alam ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ke dalam jisim itu ruh atau divine spark atau percikan ilahi atau nyawa. Atau kalau dalam bahasa Sanskertanya disebut dengan atma. Nah, atma ini di dalam disebut sebagai atma atau jiwa individu. Ini jiwa kita sudah berindividu. Artinya divine spark atau percikan ilahi itu sudah terpisah-pisah. Nah, yang ini di alam ini semua adalah ruh ilahi, keilahian atau ilahi, ketuhanan, yang mana inilah dasar daripada keberadaan kita. Jadi kita semua itu berasal daripada sini. Seluruh keberadaan itu. Nah, cuman kenapa kita tidak merasa seperti itu? Itu karena proses yang namanya bersentuhannya. Ruh kan tidak bisa bersentuhan dengan jasad. Kayak seperti ini. Kipas angin itu bisa bergerak karena ada listrik. Sebenarnya bukan listrik,
karena ada mesinnya. Mesin itu bagaikan jiwa, tapi di baliknya ada listrik. Listrik tidak bisa, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi listrik menggunakan mesin untuk bagaimana baling-baling itu berputar. Kita punya badan, punya pikiran yang disebut dengan nafs, yang dibaliknya ada ruh yang menghidupi. Nah, pikiran. Terus kita hidup di mana? Kita kebanyakan hidup sebagai nafs. Inilah yang tiap hari mengaduk-aduk. Kadang-kadang galau. Nah, kalau galau disebutlah sebagai nafsul lawamah. Kalau sedih, lawama. Kalau down, lawama. Kalau semangat, amaro. Nah, semangat itu juga banyak. Lawama itu juga bagus. Misalnya lawama itu menyesal. Itu bagus, menyesali. Tapi kalau sudah berlebihan menyesalnya, menjadi tidak bagus. Jadi, udah ini ya. Udah catat. Ya. Hah? Lagi lo? Paham sih? Wah, ya nanti mudah-mudahan rekamannya bagus. Jadi, jadi nafs diri kita atau pikiran kita itu punya 3 jenis. Walaupun dalam Al-Quran ada 4 ya. 1, 3. Pertama ada namanya lawama. Tulis bahasa Arab biar keren ya. Lawama. Kemudian ada tulis amaroh. Kemudian ada mutmainnah. Mutto ya. Mutmainnah. Nah, 3 ini. Ini lemah. Ya, saya terjemahkan. Ini semangat. Ini tenang. Yang lemah ini misalnya apa ya, merasa apa ya, guilty itu bahasa Indonesia apa ya, guilty, bersalah yang berlebihan ya ada. Bersalah bagus, bersalah, tapi kalau berlebihan wah, apa, kayak misalnya saya tadi kok nyenggol dia ya, panjang galaunya. Nah itu berlebihan. Merasa bersalah bagus, karena kalau nggak punya rasa bersalah nggak bagus. Kemudian apalagi sedih. Sedih bagus. Kalau berlebihan nggak bagus. Galau bagus. Kok dia nggak ngechat ya? Nah, nggak apa-apa gitu. Galau, rindu, rindu bagus. Nah, kalau rindu ke Tuhan bagus di sini ya, yang apa, mutmainnah. Kemudian semangat, misalnya amaroh. Ini sombong juga masuk bagian daripada amaroh. Sombong, dengki, hasut, cemburu, marah. Tapi inovatif juga di sini. Inovatif, kreatif, peduli. Sorry, salah, bukan peduli. Kompetitif juga di sini. Ya, kompetitif di sini. Ah, tenang, ini peduli, cinta, mengasihi, hal-hal yang tapi bukan, kalau kompetitif kan positif tapi harus mengalahkan. Nah, kalau ini apa ya? Bertransformasi. Nah, di level misal, alam misal, biar ini di level alam misal, di level alam misal seperti ini. Jadi kita dengan mempelajari martabat 7 ini, walaupun di penjelasan kitabnya tidak ada,
kita sudah bisa mengerti kita ini jenisnya nanti kalau di surga atau neraka tidak. Kalau kita di sini lemah, selalu bersalah, galau, apa tuh? Oh, pokoknya dunia ini semua menyalah. Ada kan orang itu semua dia merasa disalahkan terus. Hidupnya wah kayak gue doang, gue yang salah. Lemah, sedih, galau, ini pasti masuk neraka ini. Karena kenapa dalam Al-Quran yang bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala cuma mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hanya nafsul mutmainnah yang disuruh kembali. Nah, ini sisanya tinggal neraka. Kemudian kalau amaroh itu sombong, dengki, nah ini pasti masuk neraka udah. Jadi tidak perlu kita bertanya ke Ustadz, saya masuk apa amalannya masuk surga. Tidak perlu. Cukup perhatikan ini. Kamu peduli nggak ke orang? Kamu cinta tidak ke orang lain? Kamu cinta mengasihi tidak? Kamu berbagi tidak? Tapi kalau kamu marah-marah, cemburu bagus ya. Ingat, ini kadarnya bagus semua, tapi pada kadarnya, jangan berlebih. Masa nggak boleh cemburu? Bagus. Tapi kadarnya gitu. Jadi proses kita belajar itu berangkat daripada ini yang paling susah ini. Kalau ada orang yang tidak mau semangat, sampai kapanpun dia tidak akan pernah semangat. Sulit sekali berubah. Dari sini menuju ke sini kita baru ke sini. Kan nggak bisa orang yang loyo tiba-tiba langsung memberikan, dia harus ini dulu hidupnya, harus kreatif. Dari kreatif baru menunjukkan kepedulian, ada inovatifnya. Nah, kalau bahasa Sanskertanya lawama ini namanya tamas. Kalau amaro ini namanya rajas. Ini namanya satvik. Jadi ketika kita ingin kembali kepada ahadiyah tadi, atau kita ingin bersuluk, bertorikoh, kita pastikan hidup kita banyakkan memakai nafsul mutmainnah. Kalau dalam torikot-torikot itu gambarnya begini. Kalau kalian lihat gambar ayam, aduh, saya bukan tukang gambar lagi. Gambar ayam, pokoknya beginilah ya kayaknya ya. Ada berapa kakinya ayam? 4 ya? Dua. Terus di torikot itu digambarin ada ayam, dia ada gambar ikan di sini. Susahnya gambar ikan. Begini kalau bukan anak sini. Nah, ayam itu makan ikan. Ikan itu di sini nafsul amaro, kemudian ada lawama, kemudian yang makan itu mutmainnah. Artinya mutmainnah lah yang harus berkuasa dibandingkan lawama dan amaro. Kalau kita selalu di nafsul lawama, ini nggak bisa ingat Allah. Gimana mau ingat Allah? Yang diingat adalah kehilangan hartanya. Yang diingat sahamnya hilang. Yang diingat sawitnya kebanjiran. Yang diingat suaminya hilang gitu. Atau istrinya pergi. Ini kalau ini berangkat dari sini baru. Kalau di sini yang selalu diingat musuhnya. Yang selalu diingat tetangganya beli kulkas 2 pintu, dia masih 1 pintu. Yang diingat adalah hasil panen tetangganya. Ini yang diingat adalah siapapun yang membuat dia marah. Yang diingat adalah lawan kompetitifnya. Ketika kita bisa menanggulangi ini, baru pindah kita ke sini, baru kita mulai berzikir. Itu yang banyak membuat orang berzikir itu tidak tepat ketika di jiwanya atau pikirannya masih dikuasai 2 lawama dan amarah. Dia galau tapi zikir, wah itu berbahaya. Makanya dalam tradisi yang lain dikatakan kita harus semangat dulu. Dengan apa? Dengan semangat. Kita harus punya batin yang bersih dulu.
kita harus banyak-banyak membantu orang. Hanya melalui dengan satfik. Nah, kemudian agar untuk mencapai satfik ini atau mutmainnya, maka kita harus mengikuti namanya serangkaian aturan hidup, ritual. Ini kan di pikiran. Bagaimana menghasilkan itu di badan? Kita harus melakukan serangkaian aturan syariat Islam. Mulai dari puasa, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, sekarang Ayyamul Bid. Ketika tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. Itu Ayyamul Bid. Semua untuk apa? Agar jiwa kita atau pikiran kita mutmainnah. Karena lagi-lagi suluk itu, toriko itu intinya bukan kepada zikirnya, tapi bagaimana kualitas jiwa atau kualitas pikiran. Kalau kualitas pikirannya tidak bagus, maka tentu suluknya juga tidak akan pernah bagus. Jadi selalu, maka daripada itu lahirlah hukum-hukum Islam. Sebenarnya itu bukan hukum. Ajaran-ajaran Islam itu, misalnya sholat, puasa, zakat, dalam perdagangan dan seterusnya, sebenarnya bukanlah berbicara tentang hukum, tapi berbicara tentang begini loh, agar kamu bisa mutmainnah. Enak kan kalau kita berdagang, pas takarannya, orang senang, kita senang. Kenapa? Untuk kita mutmain. Kalau dia terlalu mencurangi, amaro. Lahirnya karena dia terlalu mencurangi, lahir lawama. Setelah marah, menipu lagi. Begini aja terus. Bolak-balik terus. Kalau nanti diceritakan. Kalau kita banyakkan lawamanya, nanti makhluknya keriput banget. Jelek. Tapi kalau amaro, itu sangar banget. Jadi kalau kalian lihat setan, jelek, kurus. Lawama kamu nih. Kalau lihat yang menyeramkan, oh dia nafsu lamaro, banyak bencinya. Tapi kalau lihat malaikat senyum, itu nafsul mutmainnah. Inilah yang banyak paling penting. Jadi bertoriko itu ya belajar nafsunya, belajar tentang diri kita sendiri. Belajar tentang nafsu yang menguasai pikiran kita. Belum dibaca kitabnya. Ini udah dicatat tadi, dipoto. Saya memberikan agar jadi alam misal ini atau pikiran ini di dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah sukma. Nah, kalau fisik disebut dengan stulah. Stulah. Sukma dengan stulah. Kayak banyak. Nah, kemudian saya buat diagram begini biar kayak keren gitu lah. Di bawah 1, 2, 3, 4, 5 sama alam benda. Ya, alam pikiran, alam nyawa, wahidiyah, wahdah, kemudian ada kan kebalik begitu, kemudian biasa insan kamil. Insan kamil. Jadi insan kamil itu sebenarnya di atas. Artinya apa? Apa bedanya kita dengan insan kamil? Kalau kita misalnya gini. Misalnya
Ada dulu ceritanya ini. Jadi dulu di nggak tahu tapi cerita ini terkenal. Dulu ada seorang petani yang punya kuda. Petani ini punya kuda, terus dia pergi ke hutan bawa kudanya. Kudanya hilang. Terus tetangganya bilang, wah kamu sial banget ya, kudanya hilang. Besoknya kuda itu datang bawa teman-temannya 7. Wah tetangganya bilang, wah kamu hebat ya, kuda kamu beruntung, kuda kamu bawa teman-teman, jadi kudanya 8. Hari esoknya anaknya naik kuda, jatuh, patah kakinya. Tetangganya bilang, wah kamu sial ya, karena apa, kakinya kuda. Besok lusanya datang para tentara dari kota, dia merekrut anak muda untuk jadi tentara. Tetangga bilang, wah kamu beruntung ya, tidak direkrut, bisa bantuin kamu kalau sembuh. Jadi apa bedanya kita sebagai manusia biasa begitu, menilai yang terjadi, kenyataan yang kita lihat, bahwa yang di depan kita itulah kenyataan. Itu manusia biasa. Misalnya hari ini ngelihat Bahlil gitu misalnya ya. Lihat Bahlil, wah korupsi berapa, nggak tahu ya, saya nggak tahu korupsi atau tidak ya. Misalnya siapa ya? Yang sudah apa? Setio Novanto misalnya ya. Pak Setno ya. Setio Novanto itu dikorupsi segini. Kalau kita sebagai manusia biasa, ya tetap hukumi sebagai manusia biasa, jangan dipaksain gimana gitu. Ya itu bersalah dan jelek banget. Tapi kalau seorang wali, dia akan marah sama orang, tapi dia tetap taruh hati yang besar dalam hatinya, bahwa suatu hari orang ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sama seperti kita juga. Jadi seorang wali di depannya marah, tapi di dalamnya ada kasih sayang. Beda sama kita, pokoknya marah ya marah. Benci ya benci. Beda dengan para wali. Kenapa? Karena insan kamil atau para wali melihatnya dari atas. Kalau kita di sini, kenapa diagramnya kecil di bawah? Karena sudut pandang kita kecil. Beda dengan wali, dia sudah dari atas melihat kekosongan, jadi dia mampu melihat sesuatu secara utuh. Beda kita, sulit sekali utuh. Misalnya saya dulu pernah sholat, saya sering sekali kalau kita di Jakarta, di UIN Jakarta itu, depannya UIN Jakarta ada masjid namanya Fatullah. Di Masjid Fatullah itu setiap maghrib saya sholat situ. Maghrib sholat, setiap mau sholat itu saya selalu bingung, ini pengurus masjid ini nggak paham apa bahwasanya barang siapa yang mubasir itu kanu min ihwani sayatin. Orang mubasir itu adalah teman-temannya setan, saudara-saudaranya setan. Jadi saya sholat, ada selan air di lantai, mengalir terus. Ngerti? Selalu saya berkali-kali tuh sholat maghrib situ. Saya gulung, simpan. Besok saya datang lagi sholat, kok begitu lagi? Saya gulung, simpan. Berkali-kali, hari keempat, 4 kali sih. Oh, ternyata ini fungsinya adalah cuci kaki agar, kan kalau orang udah bersih lantainya karena mengalir terus air. Jadi ternyata ada fungsi. Begitulah manusia yang tidak bukan insan kamil. Dia akan melihat sesuai dengan pengalaman serta juga pemahamannya yang sempit. Nah, wali itu 2 kakinya. Satu, dia melihat dari kedalaman bahwa ini terjadi bukan karena tanpa ada sebab yang akan menyempurnakan dia. Pasti terjadi untuk bagaimana dia suatu hari menjadi sempurna. Tapi pada satu sisi dia juga harus tegas bahwa salah tetap salah. Tapi satu sisi dia punya. Jadi dia punya 2 sudut pandang.
satu sudut pandang sempit bahwa sesuatu itu salah, tapi satu sudut pandang bahwa ini adalah proses dia sempurna. Seperti kita lihat nih, kita waktu kecil bawa sepeda pasti jatuh. Nah, kalau jatuh secara naluri ibu dan bapak pasti tolongin. Tapi sebagai seorang yang mengerti bahwa jatuh ini memang harus proses. Begitu juga bahal saudara-saudara. Jadi, tapi kita tidak boleh pakai mata wali dalam bermasyarakat. Tidak bisa. Ya, tapi kita tetap harus punya itu dalam hati. Dalam lubuk hati kita terdalam, kita tetap harus menaruh keyakinan bahwa itu prosesnya. Tapi dalam satu sisi, kita juga menaruh keyakinan ini bersalah, harus dicegah. Sebagai proses kita, tapi sebagai proses dia harus mengalami itu. Nah, begitulah. Misalnya, apapun begitu semua di dunia ini contohnya. Tidak ada yang murni 100% salah dan 100% benar. Itu kalau kita melihat kehidupan. Nah, nanti di buku ini, di kitab Martabat 7 ini, insan kamil dibagi dua. Satu, kamal zati. Dua, kamal asma'i. Kamal, ya dicatat-catat dulu. Ya, karena dia berasal dari jadi kamal zat itu adalah manusia ini namanya tahap saya nggak tahu ya kalau saya membahasakan aja ya, ini tahapnya wali. Ini tahapnya mursyid. Wali adalah dia melihat segala sesuatu itu satu. Jadi itu artinya begini. Wali melihat di dalam buah biji mangga, ada pohon mangga, ada buah mangga, ada ranting mangga, kulit mangga, ada batang mangga. Bahwa wali itu melihat bahwa di dalam dirinya yang terdalam segala sesuatu ada. Sedangkan kamal asma'i bahwa seseorang itu melihat di dalam pohon mangga, ranting mangga, buah mangga, ada biji mangga. Jadi dia sudah melihat ini banyak nih, tapi intinya biji mangga. Kalau kita lihat biji mangga, kita lihat di dalamnya ada pohon. Ada apa namanya? Ada ranting. Sedangkan kamal asma'i, dia sudah lihat nih.
Nah, bedain ini biasanya tahap wali. Begini. Ini yang banyak di Mandar dan di Indonesia. Ini biasa disebut wali majzub. Nah, pokoknya dia sudah sulit kontrol. Ini tenggelam dalam zat. Dia tenggelam dalam, biasa para sufi mengibaratkannya dengan mabuk. Mabuk cinta. Kalau kita dengarkan lagunya apa itu Debus ya, tuang anggur, mabuk lagi, maksudnya di sini. Artinya seseorang itu melihat ketunggalan di mana-mana gitu. Jadi dia melihat semua satu. Ini disebut dengan makom para wali. Para mursyid toriko tidak bisa, orang yang sudah tenggelam dalam zat Tuhan atau sampai kepada yang disebut ahadiyah yaitu kosong begini, itu belum bisa menjadi pembimbing. Tapi tidak bisa membimbing kalau tidak pernah melewati ini. Dia harus melewati kekosongan, baru sampai sini namanya tosalama. Tapi mendapat malah menjadi mursyid. Karena dia belum kembali melihat kemajemukan. Dia harus melihat kemajemukan, tapi sembari sadar bahwa ini satu. Itu maksudnya tadi, dia lihat pohon mangga, batang mangga, ranting mangga, daun mangga, dan buah mangga. Di dalamnya itu sebenarnya adalah biji. Jadi mursyid torikoh, dia harus sampai kepada kekosongan, lalu kembali melihat keanekaragaman, sembari mengingat bahwa di dalamnya ada kosong. Kosong adalah isi adalah kosong. Kata isi diganti, sebenarnya rupa. Kosong adalah rupa adalah kosong. Ketika orang mengatakan rupa adalah kosong ini. Tapi kalau kosong adalah rupa ini. Jadi apa tadi? Kosong adalah ada bukan isi ya, nggak tepat sih, nggak tepat. Rupa, ya. Bentuk rupa adalah kosong. Nah ini yang kedua, kosong adalah rupa yang zati. Yang kedua adalah, nah ini asma'i. Ini asma lebih tinggi karena dia sudah melihat penampakan Tuhan, asma Tuhan. Tapi dia sadar bahwa yang beraneka ragam ini satu. Seperti dia sudah lihat pohon mangga, batang mangga, oh dia tahu ini asalnya adalah biji mangga. Iya, harus setiap mursyid harus wali. Nggak boleh mursyid nggak wali. Makanya kalau ada mursyid di sini, coba wali pasti. Kalau memang, nggak boleh. Kalau mursyid nggak wali, gimana mau jadi mursyid? Apa yang mau dimursyidin? Mau kemana? Mau dibawa kemana? Oh, kalau khalifah cuman pengganti, dia harus jadi mursyid dulu. Kan khalifah, saya mursyid, saya jadi khalifah ini, dia cuman mentalkin, membimbing, baiat. Tapi semua ya instruksi saya, ilmunya dari saya. Dia tidak bisa berpendapat, tetap pendapatnya saya, itu khalifah. Ya, ya siapa yang tidak bisa ditahtakan itu, karena dia perjalanan spiritual. Kalau dia mengkomplikkan tahta mursyid, berarti belum sampai. Nggak bakalan sampai. Saya nggak menyebut siapapun ya. Karena orang di situ tidak bakalan mau. Oh jangan saya. Ya. Oh kalau ini yang hakikatnya, kalau yang itu organisasinya mungkin. Jamaahnya ya sah-sah saja. Jadi mursyid jamaah. Nah, bukan mursyid batin.
Ya kalau mengklaim mursyid batin ya boleh-boleh saja. Yang penting bisa nggak bawa ke sini. Jadi kalau ada mursyid, bisa nggak bawa ke sini? Kalau nggak bisa, langsung tantan aja. Kalau saya mengklaim nggak bisa, saya cuma menjelaskan begini. Kalau martabat 7 jelasinnya begini. Ya kalau membimbing ya silakan cari sendiri masing-masing. Ya, walaupun sebenarnya uh, mursyid itu tidak bisa membimbing ke sini. Mursyid itu cuman bisa kalau kita kan di dunia apa di apa, ini paling sering ya kita dapat ada syariat, ada itu hakikat, ma'rifat. Betul tulisannya ma'rifat. Ini yang banyak disalahpahami nggak tahu disalahpahami bukan di saya. Apa artinya ma'rifat? Nah, yang itulah yang kosong. Ini yang disebut ma'rifat. Artinya orang sudah sampai ke kekosongan itu disebut ma'rifat. Artinya apa itu kekosongan? Ketika kita melihat semuanya ini satu. Tidak ada bentuk. Tidak ada rupa. Ini disebut ma'rifat. Inilah yang disebut dengan mengenal diri yang kosong ini. Ini disebut mengenal diri. Ini juga disebut dengan mengenal Allah. Mengenal. Ini juga disebut dengan tauhid. Nah, tauhid. Kalau dalam tarekat, tauhid itu bukan usaha rasional. Begini-begini kan itu kalam. Kalau tauhid dalam dunia tarekat artinya pengalaman. Mengalami ini. Mengalami kekosongan. Ini disebut dengan ma'rifatun nafs, mengenal Allah, tauhid. Nah, kalau hakikat ini kita sudah sampai misalnya dalam pengalaman-pengalaman rohani. Pengalaman rohani banyak. Kalau tarikat, apa itu tarikoh? Metode. Zikir. Apalagi istighfar. Sholawat. Nah, metodenya banyak. Tergantung mau ikut tarikoh mana. Zikirnya 222, 777, 1234, nah, atau 12.345. Itu namanya torikoh. Intinya torikoh itu tergantung mursyid. Bagaimana dia ngasih amalan. Mursyid hanya bisa nyampe sini. Selebihnya pengalaman masing-masing. Hakikat tidak bisa diajarkan, apalagi ma'rifat. Tidak ada yang bisa mengantar kita ke sini. Diri sendiri yang bisa membawa kita. Ya? Bagaimana itu? Enggak bisa. Hanya diri sendiri. Sendiri. Ya, empirisme individu masing-masing. Nanti mursyid, kenapa harus mursyid sampai kamal ismai? Dia memvalidasi. Oh, lambi moh. Dapai. Belok kiri sedikit nih. Dia ngarahin. Tapi mengalami nggak bisa. Dia tetap mengapa? Ya menggawangi. Gitu. Misalnya, apa mau lihat tadi malam? Nabi siapa mau ketemu ini? Langit sini mau kok. Ya, di situ di sini dia. Nah, di sini pas ditanya, tidak ada. Oh ya sampai mau sampai. Kalau bilang tidak ada apa-apa, oh ya sampai nih. Tapi kalau bilang masih ketemu, masih jalan, masih di sini. Kalau bilangin ini kuliah, belum. Jadi waktu itu cerita apa ya? Kalau di dunia India itu, kamu ketemu Dewa Siwa? Iya ketemu. Oh belum sampai. Sana lagi bertapa. Karena siapapun yang kita temui itu cerminan pikiran. Dia karena
ada subjek dan objek itu adalah cerminan daripada pikiran. Belum. Nanti kecuali nanti ketemu makhluk cahaya. Oh, berarti sudah sampai tahap ruh. Cahaya saja ruh. Ini banyak orang kalau mimpi, banyak orang bisa ke sana kalau mimpi. Nanti lihat warna, oh belum itu masih. Nah, jadi itu gunanya mursyid. Jadi kalau mursyid harus siap ditanya, saya ketemu ini bagaimana? Nah, harus siap karena persyaratan mursyid harus sudah pernah melewatinya. Itu mursyid. Ya. Oh ya, nggak perlu memang tarikat sebenarnya. Nggak perlu. Tarikat dalam pengertian kodirian, naksabandia nggak perlu. Karena mursyid dan kenapa dulu ada lahir, dulu tidak ada namanya tarikat itu. Orang belakangan bilang, wah bagus kayaknya ini satu grup gitu nih. Kodiria. Kodiria artinya mengikuti kodir. Jadi sebenarnya tarekat itu amalan rohani antara guru dan murid. Tidak ada dulu jenisnya. Dulu tidak punya jenis. Belakangan ini. Makanya guru saya di Mandar ini, dia bingung juga. Saya ini nggak tahu jenisnya apa. Dia tidak punya jenis. Itu tarekat yang dulu begitu tidak punya lembaga. Oh, kalau sekarang kan penting kayak penting banget gitu. Wah ini kelompoknya. Hanya orang terdekatnya yang biasa dikasih. Biasa begitu karena tidak ada anaknya yang dapat. Ya kan? Kasih ke orang apa? Ke keluarga. Nah, biasanya kalau begitu nanti yang punya lagi inspirasi begitu cucu atau cicitnya lagi. Ya, karena yang begituan itu tidak bisa ditularkan DNA. Yang begitu apa ya? Biologis begitu tidak bisa. Kecuali dulu kecuali ada namanya ditirakati. Jadi memang disengajai untuk menurunkan. Tapi bahayanya begini, kalau ilmu disengajai diturunkan, ini anak belum sanggup. Kan kita maksa turun, dipaksa turun. Ini nanti setengah mati kelabakan nih, susah. Nah, paksa sekali turun kelabakan. Jadi ada banyak begitu terjadi apa kelabakan dia uh, terpak sebenarnya terpaksa gitu karena harapan orang tua untuk menurunkan itu. Sedangkan nah, misalnya begini banyak yang terjadi ya. Banyak orang-orang hebat dulunya pas masih muda nakal. Pas agak lebih tua 40 tobat toh. Bagus hatinya bening. Pas lahir ada anaknya besar, pengen anaknya toh. Dia lupa karena nakal dia juga dulu. Dia mau anaknya bagus, dia lupa kalau dia nakal juga dulu. Jadi dia mau potong itu cerita, dia kasih keluar apa? Keluar gitu. Memang itu bahayanya ekspektasi sih. Tapi intinya di Mandar ya pasti begini sih. Dimanapun pasti begini pembahasannya di Nusantara ini begitu. Hmm. Ya, oke kita baca teksnya. Oh ya, biar anu kayak kayak anak pesantren. Sudah sampai di kesempurnaan zat. Kesempurnaan zat di lembaran keberapa itu ya? Ya, eh, kesempurnaan satu, dua, enam, tujuh, delapan, 10, 11. Dua di page 12.
Hmm. Ya, dari lembaran ini sampul kesempurnaan zat. Eh, beda ya, beda. Sorry, sorry, sorry. Eh, oh iya, 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 ya, betul, betul itu ya, ya, betul. Kesempurnaan zat. Ini kan setelah kita selesai pembahasan martabat 7 tentang. Jadi nanti kalau kita dimanapun, toriko manapun, pembicaraan toriko manapun, agar tidak pusing-pusing lagi, kita cukup diam. Jadi waktu saya ketemu guru saya di Mandar ini, saya banyak diam karena saya sudah paham ini. Saya tinggal memahami kata-katanya. Oh, oh dia jelasin ini. Oh, dia jelasin ini. Oh, dia jelasin ini. Jadi saya mudah memahami rangkaian alur pembahasan karena pembahasan utamanya saya sudah mengerti. Nah, jadi kita baca di kesempurnaan zat. Ada istilah namanya, cuma istilah ini sudah tidak ada di Mandar pasti karena ulama apa guru-guru kita Toriko di Mandar ini sudah jarang yang bisa berbahasa Arab. Tapi kalau kemurnian hati sih jago apa orang-orang yang hebat semua secara batin. Jadi ini kenapa saya baca teks ini? Karena kita ingin kembali kepada teks pemahaman awal bagaimana guru-guru kita dan juga orang tua kita dulu belajar Toriko itu bagaimana dari teks ini. Cuman sudah tidak berbahasa Arab kalau sudah sampai di Mandar ini. Kalau di Pambusuang ini tuh kalau pembahasannya apa? Ada kemarin yang bilang begini sama saya. Kita kan sering membaca Bismillah. 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 Terus dia orang Toriko di Pambusan selalu bilang begini. Lari kemana alifnya? Nah, Bismillah itu terdiri dari kata ba dengan ismi. Itu aslinya Bismillah itu ba dengan ismi. Cuman dihilangkan nih alifnya menjadilah bismi. Itu aslinya bis. Alifnya hilang. Bila empat tareka di Pamusuan lambainna ya nah alifnya. Padahal dengan martabat 7 ini kita bisa jawab. Ini sudah jelas. Maksudnya alif ini adalah simbol daripada zat Tuhan. Alif hilang karena kenapa bismi alif di sini hilang? Karena ketika sudah nama Tuhan, segala ini nama Tuhan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, semua ini kehidupan ini nama Tuhan. Maka pada saat itu alif simbol daripada zat menjadi hilang. Makanya dikasih begini bacanya. Jadi nanti mereka dimanapun itu, kenapa alif di bismi hilang? Ya jelas hilang karena zat tidak akan muncul ketika sudah ada nama. Zat tidak akan pernah kita lihat ketika sudah yang kita lihat adalah bentuk. Misalnya begini, kita lihat meja, yang kita lihat meja, kita lupa kayunya. Itu kayu adalah zatnya. Yang kita lihat mejanya. Jadi bismi, nama, kan sudah menjadi nama. Artinya zatnya sudah tidak kita lihat. Tapi ketika kita lihat kayunya, yang kita pahami adalah kayunya, maka kita kembali kepada zat. Jadi kalau di tarekat itu bukan hanya zat Tuhan itu digambarkan dengan kosong, tapi kadang-kadang alif juga. Jadi kadang-kadang itu dia bikin riwah. Jadi biar saya memberitahu, jadi kadang-kadang alif itu dalam dunia tarekat simbolnya zat. Alif, lam, mim. Alif adalah zat, lam adalah ilmu Tuhan, mim adalah Nabi Muhammad. Alif adalah Allah, lam adalah Jibril, mim adalah Muhammad. Alif, lam, mim. Jadi
Itu selalu dalam dunia toriko juga, alif adalah simbol daripada zat. Dan juga kosong ini. Tapi ini hanya ada di martabat 7. Ini lebih bagus ini perumpamannya. Nah, ada kitab yang menarik. Sebenarnya kitab itu berasal dari Abdul Karim Al-Jilli. Dia tulis tentang rahasia tafsir basmalah. Sorry kemana-mana ya. Ini yang buat lama nanti. Kita lihat. Oh, kita masih punya waktu 15 menit lagi ya. Jadi ada istilah inna lillahi, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oh, enggak beralif lagi ya, betul. Roji'un. Jadi innalillahi itu dari kosong. Ilaihi roji'un itu dari alam jisim, benda. Ilaihi roji'un kembali ke sini. Jadi dari kosong kemudian jadi titik, kemudian jadi alif, setelah itu alam mahu, alam misal dan alam akal, alam misal dan alam benda. Setelah kita berproses menjadi manusia insan kamil, menjadi wali, nah kita kembali ke nol. Tenang saja, semua kita akan jadi wali. Tinggal tunggu waktunya. Apakah wali murid, wali wali kelas, wali apa, guru wali, pokoknya banyaklah. Jadi wali apa itu ya, kalau kita suka nyumbang itu apa namanya ya, donatur, tapi ada itu istilah lainnya, wali sambung apa, ada itu saya lupa. Intinya semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu banyak, ada yang kembali ke neraka, ada yang kembali ke surga, dan seterusnya. Tapi kita kalau di Toriko kembalinya itu hanya kepada Allah. Dan itu prosesnya lama. Karena kalau kita terjebak pada nafsu lawama atau amaro itu sulit. Oke. Kita turun dari kekosongan menuju alam benda disebut dengan maaf salah. Kita berasal dari alam benda, naik ke kekosongan ini, naik ke ahadiyah, disebut dengan mi'raj. Tapi di sini istilahnya uruj. Uruj. Mi'raj atau mi'raj. Jadi dari fisik kita berzikir, beramal baik. Jadi ilaihi roji'un, kembali kepada Allah. Artinya kita bermi'raj, berzikir, bertafakur, beramal baik, membantu orang, berzikir lagi, bantu orang lagi, berzikir lagi, berderma lagi, bagi-bagi uang lagi. Terus melakukan banyak kebaikan dan banyak zikir, banyak belajar, maka pada saat itu kita bisa bermi'raj, kembali kepada waton atau tempat asal kita, yaitu kekosongan. Tapi itu baru masuk makom wali. Setelah itu kita kembali lagi ke alam benda, namanya urut apa? Inbisat. Inbisat ada di buku. Artinya sudah menurun. Ada diagram itu apa, naik dan turun itu. Ada uruj dan ada inbisat. Nah, inbisat ini tahap menjadi mursyid, menjadi pembimbing. Kalau di dalam tradisi Buddha, menjadi wali disebut dengan arahat, menjadi mursyid disebut dengan bodhisattva. Bodhisattva.
Bodi artinya pencerahan, satwa artinya makhluk. Jadi ketika dia turun, dia berpunya fungsi untuk mencerahkan orang lain. Jadi mursyid itu kedudukan ketika seseorang sudah turun kembali ke makhluk untuk bagaimana membawa pencerahan untuk makhluk. Itulah yang disebut dengan inbisat. Nah, kita baca teksnya. Al-uruj wal inbisat. Al-uruju wal inbisatu, jadi bermi'raj, naik kepada kekosongan ahadiyah. Wal inbisat, kembali lagi kepada yang namanya alam benda atau fisik badannya ini. Alal wajhil akmal, dalam bentuk yang sangat sempurna. Jadi ada orang yang bermi'raj kembali lagi ke makhluk itu dalam bentuk paling sempurna, karena nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Itulah makhluk yang paling sempurna terjadi pada Nabi kita. Dia sampai kepada Allah, kekosongan, kembali kepada badannya dalam bentuk yang sangat sempurna. Beda dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir di alam hakikat dia tidak bisa melihat. Kalau Nabi Khidir tidak bisa melihat ini salah. Pokoknya semua benar. Karena memang pada akhirnya secara hakikatnya semuanya tepat. Kalau di dunia ini ada warning global warming, ada ini, semua itu tepat. Tidak ada yang salah dalam ciptaan, semua tepat bagi mata hakikat. Tapi hidup ini tidak bisa begitu. Jadi Nabi Musa alaihissalam diajarkan untuk melihat hakikat. Apa itu? Dari apa melihat hakikat? Melihat segala sesuatu dari mata kacamata Tuhan. Bahwa yang terjadi hari ini sudah tepat sasaran. Itu susahnya itu menjadi wali. Seperti Nabi Muhammad SAW, waktu itu dia melihat anaknya meninggal. Siapa anaknya? Ibrahim. Pada kedalaman hatinya tepat, tapi di luarnya harus menangis. Gimana kira-kira? Di dalam dia bilang cocok kau rasa. Di luar, Masya Allah, astagfirullah. Jadi begitu. Jadi apa yang hari ini ada bahlil atau apa? Tepat. Tepat itu, tepat sekali. Tidak ada ciptaan Allah itu batil. Tepat sekali. Kalau Nabi siapa? Nabi dia datang, cocok kau rasa bahlil. Cocok ini. Tapi kalau Nabi Musa tidak boleh ini. Salah. Cut gitu. Jadi Nabi Muhammad kenapa sempurna? Karena dia tepat batin dan luarnya. Makanya ciri utama Nabi itu memaafkan. Mampu memaafkan. Kenapa? Karena dia lihat batin. Tapi ciri utamanya Nabi Muhammad tegas. Karena dia melihat zahir. Dua-duanya itu. Tapi kalau salah, dimaafkan. Tapi dihukum. Wah, itu. Makanya kan aturan Islam begitu. Dimaafkan, tapi dihukum ya. Jadi tetap kena penghukuman, pemaafan dia. Wah, itulah manusia sempurna. Makanya Nabi pas ditimpuk, nggak apa-apa. Kau belum paham. Jadi kalau Nabi sudah tinggi sekali ya. Itulah kalau nanti kita baca-baca hadis, kita akan mengerti sekali kenapa sosok Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, begitu sempurna. Ya, sabar ya, sabar. 10 menit lagi ya. Paling tidak kita baca sedikit ini ya. Walihada kana, oleh karena ini, kana, maka itu, kana bahwasanya maka itu Nabi Muhammad SAW khotaman nabiyyin, menjadi penutup para nabi. Artinya khotaman nabiyyin itu tidak ada lagi yang lebih sempurna.
ditutup nih. Ini sudah sempurna ini. Zohir, dan Nabi Musa terlalu zohir, maka dihadirkan haidir. Nabi Isa terlalu batin, maka datanglah Nabi Muhammad. Dua-duanya seimbang. Wa anna asma'al martabatil uluhiyah. Jadi martabah uluhiyah itu artinya ahadiyah, kosong, tati dengan alif itu martabah uluhiyah. La yajusu itlaquha, tidak boleh menyamakannya atas martabatil qaum wal khalq. Tidak boleh menyamakannya dengan martabah ruh, misal dengan benda. Wa kadzalika la yajusul itlaqul maratibul kaun alal khalqi alal martabatil uluhiyah. Tidak bisa juga menyebut alam benda, alam misal dengan alam akal sebagai alam uluhiyah. Wa lamu anna dzalika anna lidzalikal wujudi kamalaini. Ketahuilah bahwasanya wujud itu, keberadaan itu memiliki dua kesempurnaan. Satu kamal zati, wasani huma kamal asma'i. Jadi sudah tadi kita bahas ada kamal zati, kamal asma'i. Wa ammal kamal zati, adapun kamal zati fahuwa ibaratun an. Jadi kamal zati itu adalah zuhuruhu, Allah menampil ala nafsihi pada dirinya. Ala nafsihi pada dirinya, binafsihi dengan dirinya, binafsihi pada dirinya, binafsihi untuk dirinya. Bila iktibaril ghair, tanpa memandang ada sesuatu yang lain. Wal ghairiyah, dan ada sesuatu tanpa memandang sesuatu yang lain, tanpa dan juga tanpa ada sesuatu, ada kelainan, ada sesuatu yang berbeda. Dan disebut sebagai al-ghani al-mutlaq, atau kaya, maha kaya yang tidak butuh, atau maha kaya yang secara mutlak. Artinya keberadaannya tidak butuh apapun. Itulah yang disebut dengan kosong. Karena dia tidak perlu apapun dalam keberadaannya. Walihadal kamal zati. Itulah yang disebut dengan kamal zati. Nah, kamal zati ini bisa kita dapat seperti dalam gambar itu, berasal dari sa, ta, ba, alif. Kemudian titik, artinya semua sa, ta, ba, alif ini sebenarnya adalah titik. Nah, ketika sudah sampai kepada titik, dalam titik itu tidak butuh apapun. Inilah yang disebut dengan kamal zat. Kalau seseorang di dalam kamal zat itu, maka orang sudah tidak butuh apapun. Makanya kalau orang sampai di sini, ini disebut dengan makom fana. Kalau orang sampai sini, sudah tidak akan pernah lagi butuh makan. Tidak butuh tidur. Tidak butuh apa-apa. Ini yang disebut dengan gonil mutlak, atau maha kaya secara mutlak. Makanya kalau orang sampai sini biasa sudah tidak bisa membedakan laki-laki perempuan. Kalau kita kan masih beda nih laki-laki perempuan. Kalau di sini feminisme hancur. Tidak ada. Sudah tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu kan mata fisik. Sedangkan mata psikologi kan masih ada peran emosional. Tapi kalau mata sudah goni mutlak sampai makom kosong tadi di fana, dalam kondisi fana, maka di situ tidak ada lagi apa-apa. Ora ono opo-opo. Jadi sehingga orang di sini, kalau orang biasanya di sini dikatakan, kalau di tarekat Mandar itu dia cerita ay bahaya ndang ulikam ini. Kenapa? Karena dia sudah tidak memiliki ketertarikan pada dunia. Jadi di sini dia sulit untuk menjadi seorang pengurus RT. Jangankan RT dipikir, dirinya aja nggak dipikir, gimana mau dia mikirin dunia? Ini maksudnya goni mutlak. Artinya dengan dirinya sendiri, dia sudah menjadi cukup.
orang sudah mencapai kekosongan goni mutlak. Itu baru urus. Dia harus bisa turun. Jadi dia sudah mulai punya kesadaran pada fisik. Nah, sedikit lagi, satu paragraf lagi. Wa makna gonil mutlak, maksud daripada goni mutlak atau maha kaya secara mutlak adalah musyahadatun fi nafsihi, menyaksikan pada dirinya, diri Allah Subhanahu wa taala, jami'a syu'un, menyaksikan seluruh kondisi-kondisi, wa iktibarat ilahiyah, sisi-sisi ilahiyah, al-kainah yang ada, ma'a ahkamiha, bersama dengan hukum-hukumnya, walawazimaha, dan kelaziman-kelaziman, wa muqtadoyatiha, dan keniscayaan-keniscayaan, ala wajhil kullil jumali, dalam bentuk yang universal. Li indirojil kulli fi butunil zat, karena di dalam sini terkandung segala sesuatu secara universal. Tadi contohnya adalah di dalam biji terkandung segala sesuatu. Di dalamnya ada batang, ada akar, ada ranting, ada cabang, dan seterusnya. Itu dimaksud dengan dalam biji. Hal tersebut terjadi karena segala sesuatu tercakup di dalam batin zat dan ketunggalannya. Seperti kaindiroji, seperti ketercakupan nahlah, pohon kurma, pinuati, di dalam bijinya. Wajami'il a'dad, dan seluruh angka-angka itu sama seperti angka-angka berada di dalam angka 1. Karena angka 2 adalah kumpulan dari 1 tambah 1. 3 adalah 1 tambah 1 tambah 1. Innama sumiyat mutlakon. Innama sumiyat goniyal mutlakon. Kenapa disebut dengan goni mutlak? Li'annahu ta'ala bihadihil musyahadah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyaksian ini mustagonin an zuhuril alam, tidak butuh daripada munculnya alam, ala wajhil tafsil, dalam bentuk yang rinci. Jadi di dalam biji segala sesuatu terkandung. Allah tidak butuh untuk dia menampil. Itu maksudnya kembali kepada kekosongan. Maka di sini para wali itu disebut dengan majzub, tertarik dalam kekosongan, sehingga dia tidak butuh apapun. Adapun biasa wali setelah sampai sini biasa meninggal. Kalau di sini biasa hidupnya sudah nggak lama. Tapi kalau dia diberikan tugas untuk membimbing menjadi mursyid, itu biasa hidupnya lama. Dia membimbing. Agar bagaimana hidup panjang, banyak-banyak beramal. Banyak beramal sehingga kita mempersiapkan diri untuk bisa berbagi ataupun juga bisa mengabdi ataupun berkarya kepada umat. Ketika sampai kepada kekosongan ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apapun untuk menampil. Makanya disebut dengan kosong atau gonil mutlak. Wala hajatah, maka tidak butuh lahu bagi Allah Subhanahu wa taala ilal alam wa ma fihi, dan apa yang ada di dalam alam. Lianna musyahadata jami'il maujudat hasilatun lahu. Karena di dalam kekosongan ini sudah terdapat segala sesuatu. Seperti di dalam biji kurma terdapat segala hal tentang kurma. Maka itu sudah cukup bagi dia. Para wali sudah cukup. Sampai wali sudah cukup. Maka dalam tradisi Buddha, sampai menjadi arahat, mencapai kekosongan atau nirvana, sudah cukup. Tidak mesti menjadi bodhisatwa atau menjadi makhluk yang menyelamatkan semua. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas itu. Lianna musyahadata jami'il maujudat, karena penyaksian seluruh keberadaan itu hasilatun lahu,
terjadi bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam kekosongan liindirajil kulli, karena masuknya ketercakupan keseluruhan fi butunihi, di dalam batin Allah, wa wahdatihi, dan kesatuannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu malam ini lumayan agak panjang.